Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Kalau Bapak Ibu pagi hari ini tubuh yang sehat, mengambil waktu duduk diam di bawah kaki Tuhan, oh Tuhan itu senang, ya. Mari sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Segala kepujian hanya bagi Yesus Tuhan, Allah kami, Bapa kami yang baik. Kalau pagi hari ini kami dapat duduk diam di bawah kaki Tuhan, berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami butuh firman-Mu. Sepanjang hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas, Tuhan memberikan penghiburan melalui firman-Mu, sehingga kami dapat melakukan sepanjang hari kami, aktivitas kami, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah kasih anugerah Tuhan turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita akan buka di dalam 2 Samuel 22 ayat 2. 2 Samuel 22 ayat 2. Gampang dong? 2. Oh, puji Tuhan. 2 Samuel 22 ayat 2. Ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatanku. Saudara, ia berkata, itu maksudnya Daud. Berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku. Mengapa dia melakukan nyanyian seperti ini? Karena dia merasakan pertolongan Tuhan kepada Daud. Pada waktu Tuhan melepaskan Daud dari cengkeraman musuh-musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Saul itu raja, ya. Saul itu juga mertuanya. Nah ini mertua laki-laki dengan mantu laki-laki. Oh saudara, Tuhan melepaskan Daud dan dia merasakan, ya Tuhan, bukit batuku, menaruhkan pengharapan. Firman Tuhan pada pagi hari ini menerimanya perlindungan. Dan Daud merasakan bagaimana mendapatkan perlindungan dari Tuhan atas musuh-musuhnya, juga atas cengkeraman dari laut. Saul sebagai mertuanya, Saul sebagai rajanya. Dia mengucap syukur dan dia benar-benar merasakan Daud dari hal seperti ini kita mau melakukan juga. Di saat kita dalam berbisnis, di dalam pekerjaan kita, di dalam aktivitas kita, mungkin kita seakan-akan masuk dalam cengkeraman, jalan buntu, ya, dalam bisnis kita, jalan buntu dalam pekerjaan kita. Seakan-akan kita tidak dapat berkutik, tidak bisa keluar. Tapi pada waktu Tuhan menyatakan pertolongannya, dan dia mendapatkan jalan keluar dari hal yang tidak bisa menurut pikiran manusia, keluar dari permasalahan itu. Nah, di saat itu, seperti itulah engkau akan mengalami seperti Daud. Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, perlindungannya. Bapak Ibu, mari kita belajar dalam perkara ini. Kita meniru seperti Daud.
pada saat dia mengalami cengkeraman dari musuhnya, dia tetap mengandalkan Tuhan. Karena dikatakan Tuhan penyelamat. Saudaraku, Daud ingin menggambarkan suasana seperti itu, bahwa Tuhan sebagai kubu pertahanannya, menunjukkan suatu tempat yang aman di saat mara bahaya mengancam. Daud memberitahukan, menggambarkan kepada saudara dan saya, saat kau mengalami cengkeraman musuh dalam keadaan mara bahaya, ingat, Tuhan tempat kubu pertahanan. Ayo kita lari kepada Tuhan. Saudara, kubu pertahanan yang sanggup melindungi, dari segala ancaman musuh, bahaya, dan lain-lain. Saudara, kubu pertahanan, tempat yang aman. Ayo kita lari ke sana, datang kepada Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur dikatakan, sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindungan, menara yang kuat terhadap musuh. Saudara bisa baca Mazmur 61 ayat 4. Di sini katakan sungguh ya, Tuhan menjadi tempat perlindungan, menara yang kuat terhadap musuh. Bahkan Mazmur 62 juga, Mazmur 62 ayat 2 juga mengatakan begini, hanya Dialah gunung batuku, hanya Tuhanlah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Luar biasa bukan? Ayo saya menghimbau Bapak Ibu, buatlah Tuhan sebagai kubu pertahanan di saat kau mengalami mara bahaya. Datanglah kepada Tuhan, tempat yang aman itu, kubu pertahanan yang teguh, maka engkau tidak akan goyah lagi. Saat engkau mengalami ancaman, engkau akan berdiri kokoh, karena dia tahu dia bisa berdiri kokoh karena kubu pertahananku ialah Tuhan, penyelamatku dialah Tuhan. Haleluya. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Dan sekarang saya memutarkan pertanyaan kepada Bapak Ibu, apakah yang menjadi kubu pertahanan saudara dan saya pada saat ini mengalami hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kita? Engkau mengandalkan kekuatanmu, kubu pertahananmu adalah kekuatanku, atau kubu pertahananku adalah hartaku, dengan hartaku aku dapat menyelesaikan segala perkara. Benar, karena banyak orang yang melakukan hartanya untuk menyelesaikan segala perkara. Karena firman Tuhan katakan dalam Amsal, kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tapi ingat, Amsal juga berkata, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Nah, ini perlu kita perhatikan. Saudara baca di dalam Amsal pasal 11 ayat ayat 6, di sana dikatakan pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Jadi
Ayo, hanya Tuhanlah kubu pertahanan yang teguh. Kita dapat berdiri dengan aman dan tentram. Haleluya. Itulah firman Tuhan Manarema dengan judul perlindungan. Ayo kita ambil langkah menaruh pengharapan kita, perlindungan kita kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai kubu pertahanan kita, maka kita akan aman dan dari segala mara bahaya yang mengancam. Dan hanya Tuhanlah kubu pertahanan yang sejati, yang dapat memberikan kemampuan, kekuatan, jalan keluar bagi kita untuk mengatasi itu semua. Oh haleluya, pagi ini jadikanlah Tuhan sebagai kubu perlindungan di dalam saat-saat engkau kejepit, kesulitan, kesusahan, penderitaan. Larilah kepada Tuhan, tempat kubu pertahanan yang aman, tentram. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas, kami dibekali oleh firman Tuhan. Bila sepanjang hari ini kami menaruh pengharapan kami sebagai Tuhan, tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu yang buat kami boleh dapat berdiri teguh dalam masalah persoalan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Ya, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara dan saya pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.